cara kerja aku merespons Lagaligo. Apakah tapi dia bukan semacam pengutipan atau penerjemahan semata, tapi dia mengambil data-data di situ dan menceritakan dengan caranya sendiri. Seperti budaya atau tempat saya tumbuh itu mempengaruhi cara tokoh saya berbicara misalnya di dalam karya. Halo sahabat budaya, selamat datang di podcast BPMB Sulsel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang penulis berprestasi asal Sulawesi Selatan dan karya-karyanya sudah mendunia. Saya pikir ke Amerika, ke Jerman. Dan kita perkenalkan Faisal Okdang. Dan untuk kali ini saya juga akan didampingi oleh teman-temanku sesama pamong budaya di BPMB Sulsel, Aksan dan Rifan. Kasih tepuk tangan. Rifan. Ini kalau saya lebih ke kan baru datang. Kita tanya dulu pengalaman awal beliau hidup di dunia kayaknya. Iya. lahir asli di mana, Faisal? Yang kedua, kayaknya orang Sopeng. Harusnya jauh-jauh sedikit. Kurang jauh minta barangkali. Soalnya Faisal biasanya Kepala BPMB. sering tapi tidak selalu ya. Faisal namanya orang Sopeng. Ya, lanjut. Mungkin Sopeng juga sebenarnya, tapi secara administrasi Wajo. Betul. Kan mau lebih jauh sedikit. Jadi dijawab ini. Iya. Oke. Pengalaman pertama hidup. Jadi tadi seperti saya sebut, saya lahir di Wajo. Mungkin kalau orang saya agak susah sebenarnya kalau bilang Wajo karena orang lebih sering kenal Sengkang. Kadang orang mana Ki? Orang Wajo. Apanya Sengkang? Padahal Wajo kan kabupaten dan Sengkang ibu kotanya. Kalau tempat tinggal saya Tale nama kampungnya itu sekitar 20 menit lah dari kota. Jadi kadang ngejokes Kak kalau orang, kenapa kok jadi penulis? Karena saya lahir di Tale nama kampungnya. Kadang ada ketawa, kadang tidak ada. Tapi nama kampungnya Tale. Ini Tale. Nah, saya lahir di sana dan nanti pindah ke Makassar 2012 untuk kuliah. Jadi kayak mulai SD sampai SMA di Wajo, kemudian kuliah sastra Indonesia baru pindah ke Makassar. Unhas, iya. Masuknya di dunia sastra itu dari Tel tadi itu, atau ada kisah lain yang membuat kita berkecimpung di dunia penulisan, ataukah karena kuliah di sastra Unhas atau sebelumnya sudah hobi menulis? Ya, jadi mungkin hampir semua cerita soal latar belakang seseorang menulis akan tidak jauh dari bacaan atau buku. Ya mungkin kita tahu bahwa tahun 90-an akses bacaan di daerah-daerah pelosok itu kurang. Nah kebetulan mungkin generasi kita ada yang membaca Freddy S. yang biasa diganti covernya karena ya begitulah. Nah, pada masa saya kanak-kanak, remaja-remaja di kampungku itu lagi suka-sukanya baca buku begitu. Hiburan-hiburan stensilan, cerita-cerita stensilan dijual di lapakan, di pasar-pasar misalnya, digabung dengan buku tata cara sholat, tata cara wudhu, kisah-kisah Nabi, buku-buku siksa neraka, itu buku-buku seperti itu. Nah ada juga buku-buku Freddy S, Mirawe, yang buku-buku stensilan itu. Nah, kadang saya membaca itu selain membaca kisah-kisah Nabi. Nah, kebetulan juga ada sepupu saya, sepupu satu kaliku, dia kerja jadi pegawai di salah satu perpustakaan SMP di Wajo. Nah dia kadang biasa bawakan saya buku-buku novel pulang dari sekolah untuk saya baca. Nah saya suka membaca. Jadi bacaan-bacaan awal itu selain buku-buku stensilan tadi, saya baca buku-buku
Angkatan Balai Pustaka. Kalau di periodisasi sastra Indonesia versi HB Yasin ini dia dianggap Angkatan Balai Pustaka karena terbit di masa Balai Pustaka berjaya. Kayak tulisan Siti Nurbaya, buku-bukunya Tuli Sultan Sati, buku-buku seperti itu yang kubaca. Nah, dari situ saya suka dengan buku, dan itu berlangsung sampai SMA. Bagaimana dukungan keluarga? Apakah ada resistensi dari keluarga? Kan tidak dipungkiri ya, memang sih saya sebagai seorang ayah mengharapkan anak saya rajin membaca kan gitu, tapi kan mungkin di luar sana ada yang mungkin berbeda pandangan bahwa jadi penulis nantinya, ya, penulis kan, bagaimana kehidupannya, iya, penghasilannya. Mungkin dia maunya anaknya jadi tukang insinyur gitu ya. Apa ya? Kalau dari keluarga memang sejak awal dia tidak pernah mengarahkan bahwa kau harus seperti ini. Dia tahu bahwa kau menjalani hidupmu dan kau yang bertanggung jawab atas itu. Selama tidak merugikan orang lain ya mau memilih jalan apapun tidak masalah. Jadi itu kayak semacam kelegaan, tapi semacam beban tersendiri juga, karena ya saya sudah memilih jalan ini menjadi penulis misalnya, ya saya harus benar-benar konsisten dan menulis sebaik mungkin yang saya bisa. Faisal itu memilih menjadi betul-betul memilih untuk hidup di melalui tulisannya itu kapan? Kan ceritanya waktu SMA bisa jadi masih hobi nulis, lulus juga kuliah ya karena tertarik nulis dan sastra, jadi masuk di sana. Kapan Ki baru memutuskan di sini jalan? Sebenarnya saya sampai saat ini kayaknya belum tahu ini jalan, mungkin karena tidak ada keahlianku yang lain. Bukan jadi dokter, tidak mungkin. Tidak juga. Tapi sekadang merasa apakah benar saya memilih jalan ini karena sungguh-sungguh ingin menjadi penulis, atau jalan ini kupilih karena tidak ada alternatifku. Saya tidak punya keahlian lain misalnya. Saya tidak bisa sulap dan sebagainya, tidak bisa mengobati orang sakit. Pusing nggak kalau trading misalnya. Oke lah, tapi secara konsisten sejak 2012 saya melakukannya. Jadi sejak 2012 itu saya sadar bahwa setidaknya saya sudah punya satu pilihan hidup. Jika di perjalananku ke depannya pilihan hidup ini menyimpang ke arah lain, dan saya bisa menjalani keduanya, itu enggak masalah. 2012 kuliah, lalu kemudian 2014 Faisal meraih penghargaan ya hitungannya sebagai cerpen pilihan Kompas. Itu penghargaan pertama nih? Enggak, sebelum itu kan penghargaannya sebenarnya 2015. Iya, karena harus menunggu 1 tahun selesai, berarti itu tahun 2015. Sebelum itu yang Puya Kepuya sudah menang di Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta. Meskipun sebenarnya lebih duluan terbit yang cerpen tadi. Dia terbit 2002 pertengahan 2014, tapi diumumkannya pertengahan 2015. Nah, kalau cerpen novel Puya Kepuya itu dia diumumkan kalau tidak salah akhir 2014. Jadi secara kronologis lebih duluan yang cerpen. Iya, dan sebelum itu juga ada cerpenku yang judulnya Jangan Tanyakan Tentang Mereka Yang Memotong Lidahku. Dia tentang bisu yang kita ada komunitas bisu di beberapa daerah, terutama di Segeri, di Bone juga ada, Wajo setahu saya juga dulu ada. Nah, saya menulis tentang itu menang ASEAN Young Writers Award di Thailand kalau itu tahun 2014 juga. 2014. Iya. Bagaimana prosesnya? Berarti 2014 tahun produktifnya Faisal sebagai menulis pada saat itu, menulis cerpen tentang bisu, lalu kemudian menulis
cerpen di Kompas yang mendapat penghargaan, lalu kemudian menulis Puya ke Puya. Bagaimana prosesnya ketiga ini? Satu-satu mungkin dijabarkan biar mengerti teman-teman sobat budaya. Iya, jadi mungkin ketiganya itu lahir 2014, tapi sebenarnya karena saya selalu percaya bahwa proses menulis itu dimulai ketika kita mulai mendapatkan data pertama untuk tulisan itu. Jadi kayak sejak 2012 memang saya sudah membaca dan mengumpulkan data-data untuk karya-karya tersebut. Jadi kayak prosesnya sudah saya banyak prosesnya kalau dianggap sejak 2012 sebenarnya. Jadi memang tahun-tahun produktif saya kalau saya ingat-ingat itu 2012-2014. Jadi ada banyak tabungan data, tabungan ide yang siap dieksekusi di masa depan. Dan sampai saat ini yang ide-ide tabungan-tabungan dalam tanda kutip itu tadi yang masih berguna untuk tulisan-tulisanku saat ini. Karena sudah sejak dulu diproses sebagai data yang siap dituliskan sebenarnya. Nah sampai saat ini sudah berapa yang sudah terbit ya kira-kira? Karena kami juga beberapa pernah menerbitkan buku ya sebatas buku nikah gitu. Udah pernah. Iya. Kalau saya ingat udah dicetak ulang. Terus yang sudah terbit tuh kira-kira sudah berapa judul? Kalau yang terbit, coba saya ingat-ingat ya. Yang pertama Renentier, kemudian Puya ke Puya. Ini untuk solo, buku solo. Kemudian ada Tiba Sebelum Berangkat, Puisi Perkabungan Untuk Cinta, ada Pertanyaan Kepada Kenangan, kumpulan puisi Manurung, kumpulan cerpen Seweri Gading Data dari Laut, dan yang terakhir ini apa? Yang tadi Raymond Carver Terkubur Mistad di Iowa. Kali itu kayak agak berbeda dengan karya-karya sebelumnya karena itu settingnya di Amerika dan ya saya berusaha melucu di situ meski saya tidak tahu ada jika ketawa membaca aku atau tidak. Ini untuk mungkin sekedar informasi ke sahabat budaya, Faisal Odang itu menerima penghargaan kalau yang kami catatkan ada 8. Ada penulis cerpen terbaik Kompas 2014, pemenang 4 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2014 juga, ASEAN Young Writers Award 2014, tokoh seni Tempo 2015, Robert Bosch, Steve Tang, and literally Colloquium Berlin 2018 juga. Iowa International Writing Program USA 2018, finalis Kusala Sastra Khatulistiwa 2018 dan penulis cerpen terbaik Kompas lagi 2018. Dapat sekian banyak penghargaan, apakah dari semua karya atau dari cuma 8 saja karya diproduksi kemudian 8 yang dapat penghargaan, atau berapa karya yang dihasilkan untuk sampai bisa ini? Ya, sebenarnya ada kayak karya-karya tertentu yang mendapatkan 2 penghargaan yang berbeda. Kayak Puya ke Puya, dia menang sayembara novel, dia juara 4 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian dia terpilih menjadi novel terbaik versi majalah Tempo tahun 2015. Nah itu penulisnya jadi tokoh seni Tempo. Jadi Tempo ini punya ajang namanya seperti itu, kayak tokoh seni. Dia memilih biasanya penulis cerpen atau novel, penulis puisi, penyanyi, dancer, penari. Jadi seperti itu tiap tahunnya. Nah itu Puya ke Puya terpilih pada tahun 2015. Jadi kadang kayak ada satu karya biasa double. Ada karya yang tidak dapat penghargaan sama sekali juga. Total karya artinya bicara biasanya berkarya tidak berharap ada penghargaan gitu, tetapi biasanya nasihat dari orang-orang besar itu ya berkarya saja sebanyak-banyak, kita tidak tahu karya yang mana yang akhirnya dapat penghargaan. Total sudah berapa novel cerpen yang dihasilkan oleh Sofyan Odang? Kalau novel yang terbit itu tadi Tiba Sebelum Berangkat sama Puya ke Puya,
sama oh ya saya lupa Rain and Tears itu yang pertama sekali, sama ada yang Raymond Carver Terkubur Mie Instan itu 4. Kalau cerpen mungkin ada ratusan cerpen tapi tidak semua terbit, kayak ada yang saya simpan di laptop dan saya merasa belum pantas untuk saya terbitkan, ada yang kayak saya edit terus menerus dan saya susah menemukan bentuk Belum terbaik saatnya untuk menurutku. Puisi juga seperti itu, jadi kayak sebenarnya yang terbit ini mungkin kayak tidak sampai 50% dari apa yang pernah saya kerjakan dan mengendap di laptopku sebenarnya. Karena ya kayak kalau berhasil Kak bikin satu karya yang selesai, mungkin ada 2 atau 3 karya sebelumnya yang gagal mendahului itu dan saya tidak kirim atau saya hapus saja seperti itu. Puya ke Puya, Manurung, kemudian Saweri Gading, kemudian di dalam Tubuh Tara, ada banyak yang bertemakan adat istiadat. Kenapa tertarik Faisal Odang dengan karya-karya sastra yang bertemakan adat istiadat? Kenapa? Padahal banyak pilihan karya populer misalnya yang lebih remaja, yang lebih kontemporer misalnya. Kenapa ke adat istiadat yang notabene-nya yang suka biasanya justru terbatas. Nggak bisa kikaya dia. Nah itu royaltinya kurang kayaknya. Iya, jadi saya awalnya pernah kayak Rain and Tears itu teen lead. Ada novel saya juga judulnya Pertanyaan Kepada Kenangan. Dia juga pembacanya dewasa muda, segmen pembacanya dia romance. Tapi saya merasa gagal dan kurang bisa maksimal di 2 itu. Mungkin karena saya tidak menghidupi dunianya. Ya kadang merasa tidak cukup remaja untuk menulis novel remaja, atau kehidupanku tidak cukup urban untuk menulis setting urban misalnya. Jadi kayak ada sesuatu yang berjarak dengan diriku. Jadi kayak saya percaya bahwa saya dibentuk oleh segala jenis persentuhan saya dengan dunia tempat saya tumbuh, daerah tempat saya tumbuh. Saya dipengaruhi oleh cara saya berinteraksi dengan orang-orang di kampung saya, cara saya mendengarkan orang-orang bercerita. Sering sekali misalnya kalau kita di kampung ada pos ronda dan sebagainya, kita datang dan banyak sekali cerita-cerita ngalor ngidul yang keluar. Ada perantau yang bercerita tentang perantauannya, ada yang bercerita soal pengalaman-pengalaman mistis dan sebagainya. Dan kayak itu secara tidak langsung meresap ke diriku, dan ketika saya mencari-cari apa yang bisa saya tulis, itu yang akan muncul. Jadi saya percaya saya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman seperti itu, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, dan caraku memandang sesuatu sangat dipengaruhi oleh lingkunganku itu tadi. Jadi kayak saya percaya akhirnya kenapa saya menulis apa yang saya tulis selama ini, karena campur tangan pengalaman-pengalaman kolektif saya di masa lalu. Mungkin kalau saya sejak kecil tinggal di Makassar, tinggal di kota misalnya, atau sejak kecil saya tinggal di Jakarta, karya yang saya suka mungkin saja berbeda. Karena yang menyusun pengetahuan saya, yang menyusun keberpihakan saya, yang menyusun cara saya memandang dunia dan memandang sesuatu itu lingkungan yang berbeda. Jadi saya melihat dan saya menganggap diriku tidak punya tendensi bahwa ini harus soal tradisi. Tapi justru karena saya dibentuk oleh itu, pengalaman-pengalaman kolektifku dari situ, jadi saya mengambil kepingan-kepingan puzzle dari masa lalu, dari masa kecil, untuk saya kembangkan menjadi cerita versiku sendiri. Jadi mungkin kurang lebih begitu prosesnya, kenapa tulisanku seperti itu, karena ya tumbuh di lingkungan yang adat dan istiadat itu menjadi perbincangan dan menjadi sesuatu yang dipraktekkan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah itu tulisannya kan tulisannya Sofyan Odang itu Faisal Odang. Saya ingat juga itu Andi itu akhirnya kan mengarah, bukan mengarah, tanpa sengaja itu
ada unsur-unsur tradisi masuk di sana. Nah, kadangkala pengalaman kolektif tadi yang kita bilang itu tidak cukup. Artinya kita juga tadi bilang ngeriset juga, metodenya ngeriset dan untuk kumpul data sebelum nulis kan tidak cukup dari memori kolektifnya sendiri, pasti cari-cari juga referensi. Itu bagaimana cara untuk lengkapi data-data untuk bisa bikin tulisan novel atau cerpen? Oke. Dalam proses jadi yang mau saya ceritakan, misalnya anggaplah proses kreatifnya Puya Kepuya sama Tiba sebelum berangkat. Memang saya tidak melakukan kayak full time riset kayak peneliti dalam 1 bulan itu terus bekerja. Jadi di Toraja sering ada event-event, misalnya kumanfaatkan kalau ada event saya ke Toraja. Selain tentu saja membaca buku-buku penelitian-penelitian jurnal-jurnal tentang Toraja dan berbicara dengan orang-orang sana dan dengan budayawan Toraja. Selain itu saya juga ke lapangan dan melihat secara langsung, berkali-kali saya bolak-balik untuk mengumpulkan data, terutama dari buku-buku juga banyak saya dapatkan, buku-buku wawancara dan riset pustaka, riset lapangan dan interview. Itu yang saya lakukan. Faisal berbicara pengalaman tadi, Faisal cerita. Sebelum saya baca, Faisal itu ada beberapa pengalaman ke luar negeri gitu. Ada bagaimana sih prosesnya sampai seorang Faisal itu sudah ke beberapa negara gara-gara menulis itu? Mungkin bisa jadi pendorong juga bagi sobat-sobat budaya untuk bagaimana menulis bisa membuat kita ke luar negeri gitu. Bisa ada pengalaman, bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Oke. Pertama yang ingin saya katakan, saya menulis bukan untuk ke luar negeri karena itu kalau motivasinya seperti itu mungkin akan berbeda hasilnya dan mungkin akan kecewa kalau ternyata kita tidak seperti itu. Dalam proses yang saya lakukan sebenarnya di berbagai lembaga pemerintah, pertama saya ke luar negeri itu karena menang ASEAN Young Writers Award itu di Thailand. Iya. Umur berapa gitu? 2004 kita umur 20 tahun kayaknya. 20 tahun sudah 20 tahun kuliah waktu itu 20 tahun. Nah, di Thailand. Setelah itu ada residensi penulis. Waktu itu saya riset tentang Ilagaligo di Belanda. Itu didukung oleh ada namanya dulu Komite Buku Nasional KBN di bawah Kemendikbud kalau tidak salah. Dia mengirim, KBN ini selama beberapa tahun mengirim banyak penulis, puluhan penulis ke luar negeri, difasilitasi untuk riset. Faisal Lodang ke Belanda. Untuk saya, untuk beberapa penulis di Sulawesi Selatan juga ada banyak penulis di Sulawesi Selatan yang riset di berbagai tempat untuk buku mereka. Apa kira-kira rahasianya mungkin dibagi ke sobat budaya? Tips dan trik atau apa buat teman-teman yang mau jadi mengikuti jejak Faisal Lodang mungkin. Sebenarnya semua koreksi tidak ada rahasia sebenarnya. Tidak ada rahasia sama sekali saudari. Tapi sedikit banyak yang bisa membantu saya adalah mencoba melibatkan diri di berbagai komunitas menulis. Karena di situ saya percaya saya mungkin bisa menulis seorang diri. Tapi saya tidak akan menulis sebaik ketika gagasan itu saya kerjakan dalam tanda kutip dengan orang lain. Maksud saya seperti ini. Seringkali saya punya gagasan yang ingin saya eksekusi, saya sudah punya pendekatan teknisnya nanti seperti ini, begini eksekusinya nanti. Nah, awal-awal saya melakukan itu sendiri dan mandiri, tapi belakangan saya merasa peran orang-orang di sekitar, peran orang-orang yang paham tentang topik itu sangat penting. Jadi kayak misalnya saya ketika menulis Manurung, saya sudah punya gagasannya. Setelah dari riset di Belanda saya sudah punya gagasannya. Saya ingin menulis Ilagaligo seperti apa, Manurung seperti ini. Kemudian saya bicara sama
teman, akhirnya ada masukan dari dia, baiknya kalau kau memandang seperti ini, coba bayangkan mana lebih bagus kalau posisimu memandang seperti ini atau seperti ini. Jadi kayak ada pemicu untuk berpikir lebih jauh ketika kita punya setidaknya teman atau orang yang ingin membaca karya awal kita atau ingin mendiskusikan gagasan awal kita. Saya pikir itu yang paling penting sekali selama ini. Kalau memang tidak bisa hidup di tengah komunitas yang besar dan selalu aktif karena kita sibuk, setidaknya punya 1-2 orang teman diskusi yang bisa kita temani mendiskusikan gagasan, yang bisa kita temani mendiskusikan ketika karya itu lahir draft pertamanya, dia siap untuk mengkritiknya, memberi masukan sebelum kita benar-benar dorong ke penerbit. Jadi saya pikir itu juga bisa menjadi filter, karena bisa jadi sebagai penulis kita bias memandang sesuatu. Jadi ada orang lain yang dengan penglihatan yang mungkin lebih luas dan lebih cerah bisa memberi kita perspektif yang lebih bagus. Jadi itu yang selama ini saya anggap penting dalam proses kreatif. Dari sekian banyak hasil karya, dari sekian banyak pencapaian, mungkin apa hal-hal yang belum tercapai, target ke depannya atau apa, atau dalam waktu dekat ini ada mungkin bocoran-bocoran novel baru kah atau cerpen baru kah? Tapi yang mungkin yang lebih itu target ke depannya apa yang belum tercapai apa saja? Mungkin saya menganggap diriku sebenarnya terlalu santai dalam proses kreatifku, karena benar-benar kalau kayak capaian atau target tertentu itu saya tidak pernah targetkan. Tetapi kalau soal buku seperti apa yang ingin saya tulis, itu ada. Jadi sekarang saya sedang mengumpulkan data tentang periodisasi perbudakan di Hindia Belanda pada masa kolonial. Jadi kalau kita membaca riset dan jurnal-jurnal, budak-budak yang dikirim ke Afrika dan ke Eropa, itu banyak sekali orang Indonesia, dan presentasi sangat besar itu orang Sulawesi Selatan waktu itu. Nah, pada tahun 2016 ketika saya di Belanda, saya mengunjungi kota kecil bernama Zwolle. Zwolle di Belanda. Di Zwolle ini ada makam, epitaf di makam itu atau tulisan nama orang yang di situ namanya Lapeu. Ada asumsi bahwa namanya mungkin Labiu atau Siatim dalam bahasa itu, Labiu dalam bahasa Bugis yang berarti Siatim dalam bahasa Indonesia. Terus di penjelasan pada nisannya, dia itu adalah budak atau asisten yang dibawa oleh tuannya dari Indonesia ke Belanda karena dia berhasil menyelamatkan nyawa tuannya. Seperti itu kurang lebih. Terus dia ditulis Lepeo meninggal tahun ini, dia orang Bugis yang lahir di Sulawesi. Ada di makamnya seperti itu tertulis. Nah, dari situ saya tertarik untuk menelusuri periodisasi perbudakan di masa Hindia Belanda dan ingin menulis novel tentang itu. Jadi itu sekarang yang sedang saya kerjakan dan kumpulkan datanya. Mantap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Faisal Odang sudah hadir berkunjung di podcast BPNB Sulsel, dan menarik melihat bagaimana memadukan antara data kebudayaan dengan kekuatan imajinasi dipadukan menjadi sebuah karya tulis yang akhirnya memberi tidak hanya memberi manfaat bagi Faisal Odang sendiri, tapi bisa menginspirasi banyak orang dan bisa mengajak sampai keliling-keliling ke berbagai negara. Thanks untuk Faisal Odang. Terima kasih untuk sahabat budaya sudah menyaksikan, dan sampai ketemu di video selanjutnya.